Bajawa dirintis oleh penjajah Belanda pada tahun 1907 di bawah pimpinan Kapiten Christoffel. Setelah menguasai Larantuka dan Sika, Belanda mengadakan aksi militer untuk menguasai wilayah Ende, Ngada dan Manggarai. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1907, pasukan Christoffel tiba di Ende dan hanya dalam waktu sekitar 2 minggu berhasil mengalahkan Rapo Oja dari Woloare dan Marilonga dari Watunggere serta menguasai wilayah Ende. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1907, pasukan Christoffel mulai melakukan agresi militer ke wilayah Ngada. Sesudah pertempuran di Rowa, Sara, Mangulewa dan Rakalaba, pada tanggal 12 September tahun 1907 Bajawa menyerah. Di Bajawa pasukan Belanda menempati lokasi di pinggir Kali Waiwoki, sekitar rumah potong hewan sekarang, karena dekat mata air Waimude sebagai sumber air minum. Dalam waktu 3 bulan pasukan Christoffel berhasil menguasai seluruh wilayah Ngada dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember tahun 1907 seluruh wilayah Manggarai dikuasainya. Setelah pemberontakan Marilonga dapat dipadamkan pada tahun 1909 maka pada tahun 1910 seluruh wilayah Flores takluk kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda mulai mengatur pemerintahan yang pada mulanya bersifat militer di bawah pejabat militer yang disebut Gezageber, kemudian bersifat sipil di bawah pejabat sipil yang disebut controller. Kapiten Spurgeon menggantikan Christoffel diangkat sebagai Gezageber Ende, Van Suttelen menjadi Gezageber Lio, dan Kufreur menjadi Gezageber mulai dari wilayah Nangapanda, Ngada, sampai Manggarai. Agar kegiatan pemerintahan penjajah lebih tertib, keamanan lebih terkontrol dan pemungutan pajak serta kerja rodi yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Ngada dapat terlaksana dengan baik, Belanda membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sistem tradisional. Sebelumnya, masyarakat Ngada hidup berkelompok dalam Ulu Eko, Nua dan Woe yang bersifat otonom dan tidak ada struktur yang lebih tinggi di atasnya. Demi efektivitas penjajahan, dibentuklah struktur baru di atasnya yaitu Zelfbesturende Landschap atau Landschapbestuur yang dipimpin oleh seorang Zelfbestuurder atau raja yang diangkat oleh Belanda dari antara pemuka masyarakat setempat yang paling berpengaruh. Pada tahun 1912, di seluruh Flores terdapat 27 Landschapbestuur dan di wilayah Ngada terdapat 6 Landschapbestuur yaitu Landschapbestuur Ngada di bawah Jawatai, Nage di bawah Rogangole, Keo di bawah Moewa Tunga, Riung di bawah Petor Sila alias Poewa Mimak, Tado di bawah Nagoti, dan Toring di bawah Jogo. Kemudian, pada tanggal 1 April tahun 1915, menurut Indisch Stadsblad nomor 743, Afdeling Flores dibentuk dipimpin seorang asisten residen berkedudukan di Ende, membawahi 7 Onder Afdeling, termasuk Onder Afdeling Ngada. Onder Afdeling Ngada dengan ibu kotanya Bajawa terdiri dari 4 Landschapbestuur yaitu Ngada dipimpin Jawatai, Nage dipimpin Rogangole, Keo dipimpin Moewa Tunga dan Riung dipimpin Petor Sila. Sedangkan Tado dan Toring yang sebelumnya berdiri sendiri, bergabung dengan Riung. Karena pada tahun 1916 sampai tahun 1917 terjadi Perang Watuapi dipimpin Nipado, maka pengangkatan menjadi Bestuurda, Raja, melalui penandatanganan Korte Verklaring, perjanjian pendek, sebagai pernyataan takluk kepada kerajaan Belanda baru dapat dilakukan pada tanggal 28 November tahun 1917. Sebelum penandatanganan Korte Verklaring tersebut, Bestuurda, Raja, diangkat dengan keputusan pemerintah, Government Besluit. Pada tahun 1931 sampai tahun 1932 struktur pemerintahan penjajahan Belanda di wilayah Ngada adalah Onder Afdeling Ngada berpusat di Bajawa dipimpin oleh controller, seorang Belanda. Mencakupi 3 Landschapbestuur yaitu Ngada dengan ibu kota Bajawa, Nage Keo di Boawae dan Riung di Riung. Landschapbestuur Keo dan sebagian komunitas masyarakat adat Toto bergabung dengan Nage, menjadi Landschapbestuur Nage Keo berpusat di Boawae.
Pada tahun 1938 struktur pemerintahan penjajahan Belanda di Flores dan di wilayah Ngada mengalami penyempurnaan disesuaikan dengan Inland Segmente Ordonanti Buitengewesten, IGOB, yang dimuat dalam IN. STB, 1938 nomor 490 Join. STB, 1938 nomor 681. Struktur baru tersebut adalah Onderafdeling Ngada dipimpin oleh controller, orang Belanda, mencakup 3 Landschap Bestuur yaitu Ngada, Nagekeo dan Riung masing-masing dipimpin raja. Di bawah Landschap Bestuur adalah Gemeente, Haminte dipimpin oleh Kepala Haminte, Kepala Mere atau Gemeentehof yang membawai kampung-kampung yang dipimpin oleh Kepala Kampung. Sebenarnya pada mulanya Belanda memilih Aimere sebagai ibu kota Onderafdeling Ngada karena mudah dijangkau melalui laut, sedangkan Bajawa dengan udaranya yang sejuk dan ketinggian 1100 meter dari permukaan laut disiapkan dan memang sangat cocok untuk tempat peristirahatan. Di Bajawa dibangun 3 buah pesanggrahan, penginapan, yaitu pada bekas kantor Kecamatan Ngada Bawah, Mapolres Ngada dan kantor Banwas Ngada sekarang. Tanah tempat bangunan pesanggrahan tersebut ditunjuk oleh Jawatai yang ketika itu diangkat menjadi Bestuurda Landschap Ngada. Bajawa kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Onderafdeling Ngada mungkin dengan pertimbangan bahwa Bajawa lebih di tengah untuk bisa menjangkau wilayah Riung dan Nagekeo, sedangkan Aimere terlalu di pinggir barat. Ketika terbentuk Onderafdeling Ngada pada tanggal 1 April tahun 1915 dan Bajawa ditetapkan sebagai ibu kotanya, maka pesanggrahan pada bekas kantor Kecamatan Ngada Bawah dijadikan kantor, pada Mapolres Ngada sekarang menjadi tempat tinggal Gezagheber, controller dan pada kantor Banwas sekarang tetap menjadi pesanggrahan. Kantor controller kemudian dibangun dari kayu pada sisi timur pesanggrahan, pada lokasi kantor dinas pendapatan sekarang. Sangat disesalkan bangunan bersejarah tersebut, yang kemudian juga digunakan sebagai gedung DPRD Kabupaten Ngada telah diruntuhkan dan kini berganti dengan bangunan kantor dinas pendapatan daerah Kabupaten Ngada. Sedangkan kantor Bestuurda, Raja, dibangun di Kampung Bajawa. Ketika Belanda mulai menjajah wilayah Ngada secara fisik, mereka menemukan kehidupan masyarakat masih sangat sederhana bahkan primitif serta sering bergolak karena terjadinya pertikaian antara suku. Untuk itu, Belanda berupaya mendirikan sekolah rakyat. Selain untuk menjalankan politik etis pemerintah Belanda, juga agar masyarakat dapat baca tulis, tidak primitif, dan juga memperhalus budi dan perilaku sehingga mengurangi pertikaian antar suku serta mengurangi pola pikir yang tidak rasional, takyul, atau percaya sia-sia. Pada tahun 1908 Gezagheber Kufreur menyurati misionaris Jesuit di Larantuka untuk mengirimkan guru ke Flores bagian barat, termasuk ke Bajawa, namun belum dikabulkan. Pada tahun 1911 Gezagheber Koremans dan controller Hans menyurati lagi misionaris Jesuit di Larantuka dengan maksud yang sama. Pada tahun 1912 misionaris Jesuit di Larantuka melalui panitia persekolahan Flores, School Vereniging Flores, yang baru dibentuk, mengirimkan seorang guru bernama Johannes Patipeilohi, dan pada tahun yang sama membuka sekolah rakyat yang pertama untuk Onderafdeling Ngada dengan nama Sekolah Rakyat Katolik Bajawa. Sekolah pertama ini menggunakan gedung yang sekarang ini menjadi kantor PWRI di Jalan Gajah Mada. Pada tahun 1915 datang lagi dari Larantuka seorang guru bernama Marcus Fernandes. Kedua guru tersebut sekaligus menjadi misionaris awam Katolik pertama untuk Bajawa. Tercatat pada tanggal 19 Oktober tahun 1915, Mgr. Petrus Noyen, SVD, dalam kunjungan pertamanya ke Bajawa, mempermandikan 28 orang anak sekolah menjadi orang Katolik pertama di Bajawa hasil didikan kedua guru tersebut. Petrus Noyen, SVD menginap di pesanggrahan atau tempat kediaman controller.
Pada tanggal 28 April tahun 1920, Petrus Noyen, SVD bersama Pater J. de Lange, SVD dan Pater J. Etel, SVD kembali mengunjungi Bajawa melalui Aimere dengan kapal KPM. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 1920 sebelum Pentakosta ada perayaan komuni pertama dan krisma yang didahului dengan permandian 30 anak. Pater Etel mencatat peristiwa itu sebagai berikut. Dari dekat dan jauh semua anak sekolah berdatangan bersama guru-guru mereka. Bajawa penuh dengan kuda. Upacara berlangsung dengan gemilang, belum pernah orang menyaksikan peristiwa semacam itu. Putra sulung Hamilton, Gezakheber onder Afdeling Ngada, termasuk anak-anak yang menerima komuni pertama, ayah dan putranya sama-sama menerima sakramen penguatan atau krisma. Suatu hal yang memberi kesan yang sangat mendalam. Di halaman Gezakheber diselenggarakan suatu perjamuan pesta. Juga semua kepala desa, kampung diundang. Karena perkembangan umat Katolik sangat pesat, maka pada tanggal 11 Oktober tahun 1921 berdirilah Paroki Mater Boni Konsili Bajawa, dengan pastor paroki pertama Pater Gerardus Schorlemer, SVD. Paroki yang baru ini belum memiliki gedung gereja, sehingga peribadatan dilakukan di gedung SRK Bajawa. Pada tahun 1922 sebuah gereja kecil dibangun pada lokasi gedung patronat MBC yang lama. Pada tanggal 19 Juni tahun 1928 Paroki MBC Bajawa menerima surat resmi dari kantor Van Inland Zelfbestuur yang ditandatangani oleh Raja Peamule yang menyerahkan sebidang tanah untuk membangun gedung gereja, pastoran dan kebutuhan lain bagi umat Katolik Paroki MBC Bajawa. Selanjutnya pada Oktober tahun 1928, dimulailah pembangunan gedung gereja oleh seluruh umat dipimpin oleh Bruder Franciscus, SVD. Bangunan gereja bergaya gotik tersebut rampung dan diresmikan dalam upacara pemberkatan meriah oleh Arnold Verstraelen, SVD pada tanggal 30 Mei tahun 1930. Sedangkan pastoran MBC baru mulai dibangun pada tanggal 14 April tahun 1937 dipimpin oleh Bruder Coleman, SVD. Ketika itu masih sering terjadi pembunuhan akibat pertikaian antar suku. Karenanya, untuk menampung para hukuman, pemerintah membangun rumah tahanan, atau penjara, atau karpus yang dalam bahasa setempat menyebutnya bui, atau baru deke. Pada mulanya rumah tahanan dibangun darurat berdinding seng pada lokasi yang kemudian dibangun pasar, sekarang menjadi kantor dinas Nakertrans. Sekitar tahun 1918, rumah tahanan berpindah lokasi ke depan tangsi polisi dan dibangun permanen. Gedung tersebut sampai sekarang masih terjaga. Untuk menjaga keamanan wilayah, di Bajawa ditempatkan sejumlah tentara. Untuk itu, dibangun tangsi tentara Belanda yang selanjutnya sekitar tahun 1939 beralih menjadi tangsi polisi sampai sekarang. Sedangkan Mapolres yang ada sekarang adalah bekas pesanggerahan yang kemudian menjadi tempat kediaman Gezakheber. Sebuah rumah sakit dibangun dalam bentuk bangunan kayu. Bangunan ini kemudian pernah menjadi kantor Departemen Penerangan Kabupaten Ngada dan sekarang telah diruntuhkan dan dibangun rumah dinas. Lokasi rumah sakit kemudian berpindah ke arah timur pada tempat kantor Bapeda Ngada di Jalan Gajah Mada sekarang. Kawasan perdagangan terletak pada sisi barat kota. Pada bekas bangunan darurat rumah tahanan dibangun Pasar Bajawa, yang ketika pasar berpindah ke lokasi yang baru sekarang, bangunan pasar lama tersebut setelah direnovasi, digunakan berturut-turut sebagai kantor Dinas P dan K. Dinas PU, kantor Departemen P dan K dan terakhir ditempati oleh Dinas Nakertrans. Kompleks pertokoan berada pada sepanjang Jalan Peamule sekarang.
Untuk kebutuhan pegawai, pemerintah Belanda membangun sejumlah rumah pegawai yang sekarang berada di Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, dan jalan di belakang kantor Dinas Perkebunan menuju ke arah Pasar Bajawa sekarang. Sedangkan rumah tinggal controller yang dibangun sekitar tahun 1928 sampai tahun 1930, hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan gedung gereja paroki MBC Bajawa, kini menjadi rumah jabatan Bupati Ngada. Perkembangan kota Bajawa yang bergerak ke arah utara dan timur, mengakibatkan Nuwa Limazua yang sebelumnya menjadi pusat pemukiman berada di pinggir kota. Di samping itu, sering terjadinya kebakaran yang menghanguskan hampir semua rumah adat, terutama di kampung Bajawa, Bokua dan Boseka, menyebabkan mereka mulai berpindah ke lokasi yang baru mengikuti arah perkembangan kota Bajawa. Sekitar tahun 30-an kampung Bokua dan Boseka berpindah ke arah timur pada lokasi sekitar kantor Kelurahan Tanah Lodu sekarang dan sesudahnya berpindah lagi ke arah selatan kaki Bukit Pipipodo, pada lokasi kampung Bokua dan Boseka sekarang. Kampung Bongiso berpindah ke arah utara bergabung dengan Wakomenge yang turun dari puncak Bukit Wolo Wakomenge ke tempatnya sekarang. Kampung Pigasina berpindah ke arah timur berdampingan dengan Kampung Boripo sekarang. Sedangkan sebagian dari warga Kampung Bajawa berpindah ke arah timur membentuk Kampung Bajawa B berlokasi di sekitar kantor Kelurahan Tanah Lodu sekarang dan Kampung Bajawa C berlokasi di kawasan Rumah Tahanan Bajawa sekarang. Dalam struktur pemerintahan ketika itu, kawasan kota Bajawa termasuk dalam wilayah Haminte Ngadabawa dengan Kepala Haminte atau Kepala Mere yang pertama Wage Mawo yang kemudian diganti oleh Nono Ene. Wilayah Haminte Ngadabawa meliputi kawasan kota Bajawa dan kampung sekitarnya yaitu Bajawa, Bokua, Boseka, Bongiso, Boripo, Pigasina, Wakomenge, Wolowio, Beiposo, Likowali, Warusoba, Watu Jaji, Bowejo, Bosiko, Bejo, Bobowu, Fui, Seso dan Boba. Setelah kemerdekaan, Nono Ene digantikan oleh Thomas Siu sebagai Kepala Mere Ngadabawa melalui pemilihan langsung. Menjelang pembentukan daerah tingkat 2 Ngada, Thomas Siu diganti oleh Paulus Makujawa. Sampai kemerdekaan tahun 1945, kawasan kota Bajawa hanya terdiri dari kompleks gereja dan pastoran paroki MBC, lapangan, rumah jabatan controller, pesanggerahan, kantor controller, sekolah rakyat Bajawa, rumah sakit lama, pasar lama, kompleks pertokoan lama, rumah penjara, tangsi polisi dan sejumlah rumah dinas pegawai. Pemukiman penduduk berada di luar kawasan kota pada kampung-kampung. Perkembangan kawasan kota Bajawa terjadi setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950 berjalan sangat lambat. Keadaan negara Indonesia yang berada dalam masa perang kemerdekaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kota Bajawa. Hampir tidak ada perkembangan. Setelah pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan suasana perang berakhir, kota Bajawa mulai sedikit bertumbuh. Pada tanggal 5 Desember tahun 1953, para suster Karmel tak berkasut membuka biara di Bajawa. Mereka langsung menempati pintu masuk kota Bajawa. Kehadiran para suster Karmel tak berkasut dengan Klosura Agung di Bajawa, dengan doa dan keteladanan mereka. Membawa nuansa yang khas bagi kota Bajawa dan perkembangan gereja Katolik di Bajawa dan sekitarnya. Dan pada tahun 1954, SRK Bajawa II, sekarang SDK Kisanata, didirikan. Bersamaan dengan itu, SRK Bajawa I, sekarang SDK Tanah Lodu, yang dibangun pada tahun 1912 berpindah lokasi ke tempat sekarang.
Pada tanggal 4 Maret tahun 1957, para suster FMM memulai karya mereka di bidang pendidikan, kesehatan dan karya sosial lainnya di Bajawa. Mereka membangun biara di luar kawasan kota bagian utara, pada lokasi yang mereka tempati sekarang di Jalan Yos Sudarso. Luas kawasan pusat kota Bajawa mengalami sedikit perkembangan dengan kehadiran Biara Karmel, SMPK Sanjaya, Susteran FMM dan SRK Bajawa II. Pada saat ditetapkan menjadi ibu kota daerah tingkat 2 Ngada, kawasan pusat kota Bajawa adalah utara dengan Biara FMM, selatan dengan Biara Karmel, timur dengan SMP Sanjaya dan Pekuburan Katolik, barat dengan Kali Waewoki, yang kini kita kenal sebagai Downtown atau Kota Lama. Mengenai terpilihnya kota Bajawa menjadi ibu kota daerah tingkat 2 Ngada, Hanainawa menuturkan bahwa pada mulanya Bajawa bersaing ketat dengan Boawae sebagai calon ibu kota daerah tingkat 2 Ngada yang akan dibentuk. Dalam suatu pertemuan pada awal tahun 1958 di rumah jabatan Bupati sekarang yang dipimpin oleh Don J. Da Silva yang ketika itu sebagai pejabat dari Provinsi Sunda Kecil, Frans Dapangole dan Emmanuel Lena sebagai utusan dari Swapraja Nagekeo mengusulkan Boawae sebagai ibu kota karena lebih berada di tengah. Sedangkan utusan dari Swapraja Ngada, Aje Siwomole dan Hanainawa serta Yan Jos Bota sebagai ketua Partai Katolik Ngada mengusulkan Bajawa sebagai ibu kota dengan pertimbangan sejarah yaitu bahwa Bajawa pernah menjadi ibu kota Onder Afdeling Ngada dan sudah tersedia rumah jabatan serta kantor-kantor peninggalan Onder Afdeling Ngada. Bajawa kemudian ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Ngada dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Juli tahun 1958, dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun 1958.